Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabdul jalsata misal wa ba'una salafuna salihun. Allah ila kulli niyatina bi niyatihim, maqasidana bi maqasidihim, wa amalana bi amalihim, wa akhlaqana bi akhlaqihim, ala ziniyah bulinatin salihah, ala manabihi qutbu zaman ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ilan qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Halaman 14, selanjutnya lagi peraturan wudu. Peraturan wudu. Kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayammum bagi yang ada sebab. Jadi wudu ini arti daripada wudu, pengertian daripada wudu, ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Jadi wudu itu adalah nama bagi membasuhnya anggota tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara yang tertentu pula. Wudu seperti yang kita ketahui dengan membasuh muka, niat membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, kemudian lagi membasuh kaki dan tertib. Rukun wudu yang 6. Jadi rukun wudu aja ada 6, 4 yang basah, 2 yang kada. Kalau ada basah niat dia lawan tertib, kada basah. Membasuh muha basah, membasuh tangan, nyapu kepala, membasuh kaki. Keutamaan berwudu ini disebutkan dalam Taqriratus Sadidat. Di sini fadlil wudu warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba itu berwudu, tidaklah seseorang itu menyempurnakan wudu melainkan akan diampuni dosanya yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Pengertian daripada hadis sering kita mendengar diampuni dosa yang terdahulu, wajar. Tapi ya, dan dosa yang akan datang diampuni aja. Apakah maksudnya ada jaminan bila berbuat dosa pasti diampuni? Kayak apa maksudnya dosanya belum ada sudah diampuni? Maksudnya dalam sebagian syarah-syarah hadis, maksud dosa akan datang diampuni artinya dia akan dipelihara daripada dosa itu. Diberikan takdir dia tidak akan terjerumus ke dalam dosa-dosa itu. Jadi yusbighul wudu di sini tidak menyempurnakan. Pengertian menyempurnakan itu melebihi daripada wajib. Kalau nyenang wajibnya aja belum sempurna, nangaran menyempurnakan itu sunnah-sunnahnya digawi juga walaupun kada keseluruhan. Itu hukumnya menyempurnakan wudu. Kayak misalnya wajib membasuh wajah. Wajah ini kan wajib dibasuh daripada min mana biti sya'rir ra'si, daripada kebiasaan tumbuh rambut, ila tahta zakan, sampai ke bawah dagu. Batas wajah ini bawah dagu ada tempat tumbuh gigi bawah.
Nah, tempat tumbuh gigi bawah ini batas wajah. Karasaan itu japain yang batas wajah sini. Makanya binian kalau pakai kerudung di sini kipnya ini aurat. Nah, aurat masih aurat. Binian tuh pakai kerudung atau bumukana di sini mantaknya, nah di bawah dagu. Udah mau tahu sini. Kalau tahu sini aurat di sini masih. Karena batas wajah nih di bawah, pas wihang kita nah di bawah tempat gigi nah. Gigi sampai sini nah. Nah. Jadi kalau membasuh sebatas wajah aja belum menyempurnakan lagi. Jadi nangaran menyempurnakan melebihkan basuhan wajib. Nah, kalau batas wajah di sini membasuhnya sampai separuh kepala. Nah, itu nanti yang dimaksud menyempurnakan. Kalau hanya sebatas wajib aja belum menyempurnakan lagi. Nang dapat keutamaan ini dalam hadis tidak menyempurnakan seorang hamba akan wudunya, melainkan akan diampuni dosa terdahulu dan yang akan datang. Itu bagi yang menyempurnakan. Kalau nang wudu biasa aja belum lagi dapat keutamaannya. Dan yang diampuni ini perlu diketahui adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti melihat dengan syahwat, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat. Nah, dosa-dosa kecil seperti itu, bukan dosa besar. Pokoknya selain dosa besar sudah tahu kita, seperti mencuri, berzina, mabuk-mabukan, judi, dosa besar kan. Nah, selain itu dosa-dosa yang sehari mungkin tanpa kita sadari itu akan digugurkan oleh wudu tadi. Kalau orang berwudu itu aja dosa-dosa berjatuhan sebagaimana berjatuhannya air, mengiringi tetesan air, banyu guguran, dosa guguran juga. Nah, orang berwudu seperti itu. Jadi berjatuhan dosa-dosa kecil. Tapi kata Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan tentang masalah ini. Apabila kata beliau dosa-dosa kecil sudah habis, maka tidak menutup kemungkinan rahmatnya Allah, karunia Allah dengan sebab kita melazimkan berwudu, maka dosa-dosa besar akan terkikis juga tunggal dikitan. Nah, kalau ini sudah habis, dosa kecil habis, sudah orangnya terpelihara. Gawiannya di rumah hanya puasa, sembahyang di rumah aja lagi. Kada ada keluar rumah, nantinya kada ada jalan untuk berbuat dosa. Bubuhan nang medsos tinggalkannya, kada ada TV di rumah, kada ada nang kayak zaman bahari pulang hidup, pakai lampu, pakai lilin lagi kan, kada ada pataknya lagi di rumah nih. Nah, artinya kada ada mungkin nih berbuat dosa nih. Nah, jadi apa gunanya wudu aja masih ya, tugasnya menghapus dosa kecil, dosa halus, dosa kecilnya ada lagi, makanya berpindah tuh. Wudu itu bisa menghapus dosa besar tunggal dikitan, dikikisnya tunggal dikitan. Wa qala aidan, Nabi juga bersabda, ini keutamaan wudu, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min alfarih. Barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Nah, pengertian membaguskan ya menyempurnakan tadi. Pokoknya berataan dia lebihkan basuhan wajib itu, dilebihkan. Di tangan asalnya ingat siku aja dibasuhnya sampai sini, melebihkan basuhan wajib karena batis asalnya ingat mata kaki aja, lebihkan lagi setengah landau basuh misalnya, atau sampai ke lintuhut bisa juga. Di sini sampai ke ketiak membasuh tangan. Karena semakin kita lebihkan basuhan wajib daripada wudu kita, akan semakin bercahaya. Jadi wajah anggota wudu itu bercahaya nanti. Itu nang Rasulullah nanti di akhirat tumaminan dui umat sidin. Nah, ini umatku ya Nabi sini. Nah, Nabi bisa memberi syafaat, ada tandanya. Qurram muhajjalin min asaril wudu, bercahaya wajah, tangan dan kakinya. Jadi semakin dilebihkan basuhan wajib semakin bercahaya. Kalau ingat siku aja bercahaya. Kalau ingat sini, kalau ingat ketiak bercahaya. Sampai ke ketiak, kalau coba baju nang lapis nang banun itu baju besing-sing kali sampai ke ketiak membasuh. Baju nang lapis nang kada betangan itu Nah, kau bodoh itu.
cuma mandi kulam sampai ke katiak gair juga pang nang tadu di bodoh sampai ke katiak calap melebihkan besan wajib tadi. Jadi kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min azfarih, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka akan keluar berjatuhan dosa-dosanya daripada badannya sampai juga di bawah kuku-kukunya pun juga berjatuhan juga dosa, guguran. Kita membasuh muka, wah guguran banyu, guguran dosa. Hakikat akan dosa berjatuhan juga, guguran. Cuma yang batal apa? Setiap kali kita berhadas kecil yang dibasuh itu Pak, anggota wudunya. Anggota wudunya yang dibasuh. Makanya ada bingung aja orang pedalaman, ada bingung aja dengan Islam ini, orang nang kada Islam nih. Bingung dengan Islamnya, kenapa aja bahasa kita yang batal, yang bekantut kita burit nih itu batal dubur. Kenapa kada di situ dibasuh wudu aja? Kenapa nang dibasuh muha, nang dibasuh tangan, nang dibasuh kepala, nang dibasuh kaki? Kenapa? Padahal nang di situ nang keluar hadasnya nih. Nah, orang seperti itu. Jadi ujaran yang mendengar ini juga kebetakun malu nikam aja waktu ikam garing tuh, ikam sakit kepala, ikam sakit lintuhut, ikam sakit batis, ikam disuntik di mana tuh? Tamping burit bang sahuaran disuntik. Kadada bila sakit kepala cok di kepala, kadada bila sakit lintuhut cok di lintuhut suntikannya, kadada situ pang di sahuaran juga. Nah, balasannya orang akal diakali juga jawabannya. Nah, pertanyaan akal itu kan itu sudah disuruh itu di Quran nggak Pak? Dah. Fagsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Wala yuhafizu 'alal wudu'i illa mu'min. As-salatu, hadis Nabi lagi, salat adalah tempat paling baik dan tidak memelihara seseorang akan wudu kecuali seorang mukmin yang sempurna. Khairu mawdu'in. Dalam hadis juga disebutkan al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Wudu itu senjatanya orang mukmin. Kalau kita ada kitab senjata mukmin kan. Jadi wudu itu adalah senjata mukmin yang maknawi, yang tersembunyi. Nah, sehingga aja orang-orang berwudu di zaman Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, jika ada di antara umatmu yang bepergian musafir lalu terjadi kecelakaan, setelah dia ditanya dia tidak berwudu, dia tidak bersuci, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya." Bahasa kita tiwas kada berwudu. Nah, tiwas kada berwudu. Coba cakap berwudu terpelihara, coba berwudu terjaga. Orang-orang yang berbuat aja seperti jin, seperti syaitan, seperti sihir, perang maya, santet dan lain-lainnya, akan kesulitan mereka mengenai orang yang berwudu. Orang berwudu itu dapat bentengnya Allah, ada penjagaan maknawi. Karena kalau sembarangan orang nak memperbuat, asal orangnya berwudu. Makanya kita harus memelihara wudu. Kalau batal berwudu, bila batal berwuduan, rugi kita ke WC kami. Kita mulai basah-basah udah kada dibasahi sesekali yang kita wudu kan. Kalau musim corona tadi mahal aja membasuh tangan, baik sebuahan diudui, basuh tangan ora. Nah, saya kira yang terjangkit kuman itu ini aja, terusakan, jangan tangannya dibasuh sebuahan, wudu. Nah, biasakan berwudu. Anda guring wudu juga. Cuma ketika Anda tidur kita sudah Anda guring kan wudu, lalu kayak aja tegatok bini, 4 pendapat nang kada membatalkan. Nah, kalau masalah tegatok bini 4 pendapat nang tidak membatalkan seperti Abu Hanifah, Imam Malik, kada batal tersentuh bini nih. Nah, hanya dalam masih ada khilafnya dalam bersentuhan. Tapi kalau nya keluar hadas tuh kada ada khilafnya lah. Kalau terkantut, nah
bah itu berwudu biasa itu. Aku juga pendapat imam, ada imamnya lagi itu. Nah, amun kita kantut bahasa wudu. Nah, sehingga begitu luar biasanya orang nang berwudu ini, ketika seseorang berwudu, ketika orang termimpi, di antara pertanyaan orang nang termimpi itu hendak mengetahui perlu ditakwil ke kata mimpinya nih. Bila orang ada termimpi, perlu ditakwil ke kata mimpinya. Pertanyaannya dua dulu. Kamu udah goreng bodoh lah. Satu, bilanya bodoh, oke. Mbahnya orangnya tadi pendusta katakan. Ini bila pendusta, bila mimpi-mimpinya kan dusta juga. Kalau ditawil-tawil, kalau orangnya hidupnya pendusta itu nah, jangan kalau usah ditawil-tawil lagi. Dasar dusta mimpinya juga. Karena kalau dianui, ini mimpi nang bujur itu dasar orangnya kada pendusta. Jadi kada pendusta lawan bodoh. Nah itu hanyaran yang tertawilakan, tercariakan tawilannya apa maksudnya mimpi ini. Namun seorang pendusta, seorang kada bodoh lah, syaitan dan itu daripada dah mengganggu. Jadi senjata mukmin ya. Ada dulu santri di Rajia, di Yaman, di San'a. Adakah yang membawa senjata? Ya, yang askarnya itu. Hal ma'aka silah? Ya. Kamu bawa senjata kah? Naam, mai silah. Ya. Aku bawa senjata. Mana aja? Digula kayaknya saya kongan awak kada dapat. Mana senjatanya? Berdusta aja. Ya, ada senjatanya. Al-wudu'u silahul mu'min. Ya. Wudu senjatanya orang mukmin. Wa anal an ma'il wudu. Sekarang aku ini berwudu jarnya. Wah, hajat aku bodoh. Aku berwudu aja Rasulullah bersabda wudu itu senjatanya orang mukmin. Nah, lagu lagi itu tilanjang kan dapat mencari. Hanya wudu senjatanya. Udah dasar luar biasa. Orang-orang yang berwudu itu nah, ada harapan temimpi wali, temimpi nabi ya. Namun kada berwudu kada harapan. Harus suci dulu. Orang yang suci juga. Hendak menamai orang suci, sucikan diri juga. Nah, luar biasa lah wudunya. Idamatul wudu turisul ghina. Ya, ada juga perkataan sebagian ulama mengekalkan wudu itu mewarisi kekayaan. Mewarisi kekayaan. Dalam hadis lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sayyidina Abu Hurairah, ku mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu. Perhiasannya kalau ibarat bibinian pakai galang itu, kalau wudunya sampai siko aja galangnya, tapi bila sampai ketiak, sampai ketiak nah berapa ribu gram berapa ratus gram kan. Banyak perhiasan itu akan sampai sejauh nanti ada anjuran-anjuran untuk italatul ghurrah, nanti melebihkan basuhan wajib di wajah, kemudian di tangan dan di kaki. Nah, sunat melebihkan basuhan wajib tadi. Dalam hadis lain juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurram muhajjalin min asaril wudu. Ya, nanti sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memanjangkan cahayanya, maka baiklah ia melakukan dengan menyempurnakan berwudu. Siapa hendak lebih panjang cahayanya, lebih luas cahayanya, banyak-banyak berwudu. Nah,
Apa lebihkan basuhan wajib daripada wudu tadi. Taib. Kemudian lagi ada pertanyaan, apakah yang mewajibkan berwudu itu hadas atau mendirikan sholat? Yang mewajibkan berwudu itu apakah hadas atau mendirikan sholat? Menurut qaul mu'tamad, yang mewajibkan kita berwudu itu adalah berhadas, karena kita berhadas lalu berwudu. Adapun terangkatnya hadas itu syarat bagi sahnya sembahyang. Nah, kita baca di kitab lagi. Kemudian selanjutnya syarat-syarat sah wudu dari sini. Syarat-syarat sah wudu sama dengan syarat-syarat mandi juga sama. Yang pertama di sini adalah Islam. Yang pertama Islam. Maka tidak sah wudu daripada orang kafir, karena wudu itu berhajat kepada niat dan orang kafir bukan ahlinya berniat. Nah, jadi yang pertama syarat sah wudu mesti daripada orang Islam. Orang kafir kada bisa, kada bisa. Yang kedua mumayyiz, yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Cuma kebanyakan di dalam itu pengertian mumayyiz di dalam kitab fikih artinya orang yang bisa mandiri, orang yang mandiri. Ya, kita mandi sendiri, sudah bebasuh, bekami, bahira sorangan, itu mumayyiz. Kalau umur kurang lebih sekitar 7 tahunan, bila umur 7 tahunan itu mumayyiz sudah. Mumayyiz 7 tahunan. Jadi syaratnya harus mumayyiz, syarat sah wudu. Berarti bila orangnya belum mumayyiz kada sah wudunya. Maka tidak sah wudu bagi orang yang belum mumayyiz. Karena wudu itu ibadah yang berhajat kepada niat. Di antara syarat niat itu harus mumayyiz. Berarti kalau kekanakan nang umur biar ya kada wuduan nya. Umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 5 tahun, umur 6 tahun, biar akan aja kada wuduan. Kalau ini anak belajar biasa aja, kada perlu berniatan. Makanya kalau ini kita membawa anak jatuhlah ke Makkah, umrah atau haji, kalau ini belum mumayyiz lagi, abahnya nang maniati. Anak membawa anak nih tawaf umur 5 tahun, anak kan umur 4 tahun dibawa umrah, abahnya yang maniati. Atau hendak menyuruh sembahyang, tempat sembahyang melajari juga, ya sudah bersunat juga lelakian, sudah bersupit kan, jadi abahnya yang berniat bila belum mumayyiz. Saja aku berniat meniatkan wudu untuk anakku ini fardu karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, berniat seorangnya, berniat seorang. Jadi syaratnya mumayyiz. Nah ini perlu mumayyiz ini. Begitu pula dalam urusan-urusan lain, kalau mumayyiz kawal sudah dibawa berjemaah juga sembahyang, kawal sudah disuruh azan kekanakan. Tapi kalau belum mumayyiz jangan disuruh azan. Anak belum 7 tahun lagi jangan disuruh azan. Tapi kalau nya azan belajarnya kada apa-apa. Maksudnya azan yang resmi untuk sembahyang kan jangan. Harus mumayyiz dulu. Kemudian yang ketiga, tahu rukunnya dan caranya. Tahu rukunnya dan caranya. Maksudnya tahu rukunnya dan caranya itu al-ilmu bi fardiyatihi. Maksudnya dia mengetahui orang yang hendak berwudu bahwa wudu itu hukumnya fardu. Tahu rukunnya dan caranya. Maksudnya mengetahui bahwa wudu itu wajib. Jadi syarat sah orang berwudu itu harus mengetahui bahwa wudu itu wajib baginya ketika hendak sembahyang. Wajib wudu kan. Nah, itu mengetahui rukunnya dan caranya. Yang keempat, membedakan fardu dan sunnah.
membedakan fardu dan sunnah. Nang lebih rincinya, jadi syarat sah wudu itu mesti bisa membedakan yang fardu dan yang sunnah. Yang sunnah itu seperti menyapu telinga, itu sunnah aja. Gawian wudu cuma sunnahnya kan sudah tertinggal, itu dikira wajib, padahal sunnah. Nah kayak apa maksud membedakan? Makanya ini syarat sah wudu, berarti bila kada bisa membedakan berarti kada sah wudunya lah. Apakah seperti itu maksudnya? Jadi di sini seperti ini penjelasan lebih luasnya. Yang nomor 4 ini membedakan fardu dan sunnah seperti ini. Maksudnya keringkasannya yaitu tidak mengiktikadkan yang fardu itu sunnah. Nah itu aja. Tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Jangan sampai kayak itu, bila kayak itu kada sah wudunya. Misalnya seseorang hendak berwudu, lalu ini dalam hatinya mesungguhani sunnah aja, hukumnya aja. Maiti katakan dalam hati nih wudunya kada sah, wudunya jadi terima. Jangan sampai maiti katakan yang fardu sunnah, menyapu kepala sunnah aja. Atau misalnya membasuh kaki sunnah, membasuh tangan sunnah. Bila maiti katakan seperti itu kada sah. Ada beberapa keadaan di sini. Supaya lebih jelasnya lagi, ada beberapa keadaan. Yang pertama kadang-kadang orang tuh mengiktikadkan seluruh gawian wudu itu wajib, maka sah wudunya. Jadi kalau maiti katakan, aku kada tahu nang mana nang fardu, nang mana nang sunnah, cuma aku meyakini berataan gawian wudu nih fardu, berataan gawian wudu nih wajib, mulai dari membasuh muha sampai membasuh batis, berataan wajib. Nangka itu selamat. Jadi boleh aja meyakini yang sunnah jadi fardu, boleh. Ada yang kedua, kadang-kadang dia mengetikatkan seluruh pekerjaan wudu itu sunnah, maka kada sah, karena menurunkan yang wajib kepada sunnah. Aku nak wudu cuma aku meyakini beratan gawian wudu ini sunnah, beratan gawian wudu ini sunnah. Namun kayak itu kada sah wudunya, karena menganggap nang wajib sunnah, menganggap nang tinggi jadi rendah hukumnya. Tinggi wajib, sunnah rendah. Nang wajib kan tertinggi, merendahkan nang tinggi. Atau yang ketiga, nih, kadang-kadang dia mengetikatkan bahwa gawian wudu itu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi kada kau membedakan. Nangka itu sah juga. Aku berwudu nih, tahu pada ada nang gawian nang wajib ada, nang sunnah ada di dalam berwudu nih, cuma aku ada kau membedakan. Banyak bisa dah, ada komen. Selamat juga itu. Pokoknya jangan dikomen gawiannya yang kada tahu. Jadi komen, no komen aja. Jangan basuh telinga wajib, jangan dikomen. Basuh muha sunat, jangan. Pokoknya nang ringkas deh. Pokoknya gawian wudu ini ada nang fardu, nang sunnah. Namun disuruh menunjuk ada tahu aku gawi-gawi aja udah. Itu penjelasannya. Maksud syarat sah wudu, jadi diperjelas lagi tulisan di dalam kitab tangga ibadah nih. Kalau salah paham ngalihkan. Karena nomor 4 tadi dia membedakan fardu dan sunnah. Berarti seolah-olah kan wajibnya membedakan, bila kada membedakan berarti kada sah. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi yang lebih gamblangnya tadi boleh pilihan 3. Boleh kita iktikadkan seluruh gawian wudu itu wajib, sah wudunya. Yang pertama. Yang kedua, ada orang mengiktikadkan seluruh gawian wudu sunnah, mutlak kada sah. Juga kada sah juga. Membedakan sunnah beritaan. Yang ketiga sah juga. Dia mengiktikadkan bahwa di dalam wudu ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi kada tahu nang mana nang fardu nang sunnah. Cuma aku yakin ini ada nang fardu, ada yang sunnah, cuma kada tahu kalau ditunjuk per biji, kada tahu.
Ya, berwudu itu, dalam berwudu kan rukunnya sudah tahu kita ada 6 tadi. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, membasuh tangan, menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Adapun telinga sunnah hukumnya, sunnah. Kemudian lagi yang kelima, syarat-syarat sah wudu. Maksud syarat-syarat sah wudu ini kan tadi bilanya kada digawi, ini kada sah wudunya. Bilanya kada termasuk dalam syarat ini kada sah. Apalagi yang kelima syarat sah wudu, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Nah, di dalam bab air sudah lewat kita. Jadi syarat sah wudu itu harus dengan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Karena hadas itu tidak bisa diangkat kecuali dengan air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, sebagaimana sudah lewat di dalam bab taharah kita, bab bersuci, bab air sudah lewat kan, yang mana air yang suci lagi mensucikan. Bukan air yang berubah, bukan air najis, bukan air musta'mal. Jadi harus dengan air mutlak. Bila bukan dengan air suci lagi mensucikan, nggak ada sah wudunya. Wudu dengan misalnya dengan banyu mawar, wudu dengan air yang berubah kan. Kemudian yang selanjutnya lagi syarat sah wudu, yaitu yang keenam, melakukan air atas anggota yang dibasuh. Dalam nomor 5 di bawah melakukan tuh mengalirkan, menyucurkan, mengalirkan air. Jadi berwudu tuh mengalirkan air. Nah, lain lawan menyapu, lain kepala aja nang disapu, nang lain dibasuh, dialirkan. Pengertian dialirkan kan banyu. Kalau nya di sini misalnya banyu, nah dialirkan. Guguran banyunya mengalirkan. Tapi kalau mulai bawah kada mengalirkan. Kada mengalirkan karena air mengalir ke bawah. Jadi wudu itu mengalirkan, menjalankan banyu di anggota wudu. Nah, boleh ya basuh mulai bawah, cuma kada kau mengangkat ke atas. Guguran banyunya kalau kau diangkat, jadi mati mulai atas, mengalirkan. Kada sah berarti berwudu dengan pakai sampuran. Pakai sampuran. Kalau pergi haji, pergi umrah ada sampuran bergantung di sini jemaah haji mau umrah. Sut bila kepanasan. Ada nang kulir mantri berwudu bersamprut. Tut sapu lawan tangan. Kada mengalirkan itu. Orang di sampurannya dibuka, tuang. Nah, itu. Kada mengalirkan. Atau ada anduk basah, lap muha sekali aja wudu, saja wudu karena Allah Ta'ala, lap muha 2 kali 3 kali, kada mengalirkan juga kada sah, kecuali anduknya diparah. Nah, sikong memarahkan, pas kada betapas anduknya. Jadi ingat yang penting nih, mengalirkan air kepada anggota yang dibasuh. Maksud itu mengalirkan dengan tabiatnya. Kada cukup menyapu dengan kain atau dengan salju atau dengan es, batu es. Dikusai di muha batu es. Kada mau, kada mengalirkan juga. Kecuali nang sudah jadi banyu es, air es. Nah, mun wani bodon air es juga. Nah, kedinginan. Ini penting mengalirkan. Nah, atau misalnya mahala banyu misalnya, ya mahala lagi sedikit nih kada basah lalu disamprot. Bila menyamprot tuh banyak mengalir sah, tapi bila basah aja kada mengalir kada sah. Jadi syaratnya mengalirkan. Beda mengalirkan lawan membasahi, lawan malap lain. Misalnya tangan nih di sini lagi tersisa kada sampai, lalu basahnya ditarik sini, sapuakan basahnya, kada cukup juga. Cari banyu lagi untuk dialirkan mencukupin yang sisanya yang kada basuh. Nah,
ini perlu diperhatikan mengalirkan air nih supaya jangan salah lagi. Tenang bodoh sedikit banyu bisa mau model mahala aja. Kada basah lagi sedikit lalu disapu. Ini menyapu karena kada mengalirkan. Menyapu kecuali ada banyunya mengalir masih junggat tangan bisa. Tujar yulma'i ala jami'il udwi pada seluruh anggota. Baik. Kemudian itu mengalirkan air tadi. Jaryul ma'i ala jami'il udwi bi ayyajriya bi tab'ihi dengan tabiatnya. Jadi kalau anda wudu dengan batu is kada sah, batu is disapu-sapu akan saja. Kecuali lanahakan dulu batu is disediakan banyu hanya diuduakan. Kemudian lagi selanjutnya yang tiada yang ketujuh, tiada ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Tiada ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Jadi kada ada alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air sekira-kira mencabut akan nama air tadi, akan nama air yang mutlak, seperti contoh tinta, sabun. Sabun. Jadi ketika Anda wudu pakai misalnya pakai muha tuh. Kita menyabuni muha tuh, sabun muha. Jangan langsung wudu, muha masih bak lawan sabun. Soaja aku wudu, pardu kan Allah Taala. Nah ini banyu yang kita pakai tadi tercampur lawan sabunnya, berubah nih. Waktu kita ambil bujur banyunya suci, tapi pas kita andakan muha tercampur lawan sabun, kada suci mensucikan lagi, berubah sudah jadi banyu yang bercampur sabun dah. Minyak harum juga, itu minyak harum di tangan ya. Bersih dulu Anda wudu, kalau sabun-sabuni dulu. Kalau rahatan kita mau ambil minyak harum di sini nang berikit nang kada mau hilang lawan banyu tuh. Pas mangkat cium bau harum, cium berubah banyunya. Bisa banyu itu berubah ketika ambil di tangan ada sesuatu yang harum atau sesuatu yang merubah air. Jadi dibersihkan anggota wudu nih, bersihkan, sabuni dulu kalau ada bekas-bekas minyak harum kan, atau bila ada bekasnya sedikit kita ambil banyu cium, kada berbau, kada berubah berarti. Tapi kalau berbau itu kalau berbau, karena kawa ketika atau ratan kita tangan sabun hibak lalu kita ambil banyu langsung tercampur dengan sabunnya kan, jadi basuh dulu hanya ambil banyu. Kemudian yang kedelapan, tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Syarat sah wudu yang kedelapan, tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit. Apa yang menegah sampainya air ke kulit? Biasanya jirmun, benda yang menegah sampainya air ke kulit, maka wajib dihilangkan dahulu. Wajib dihilangkan dahulu sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit, seperti contoh wa ma fil muqi wal lihadhi minan namas, seperti contoh tahi mata ya kita. Tahi mata itu bisa menegah pian. Tahi mata di sini, tahi mata di sini. Mau kita wudu apalagi bekicing matanya. Ini bagian sini, bagian tempat tahi mata nih, bagian luar. Sini bagian luar maksudnya, matanya bagian dalam, tapi nang anunya mata nih bagian luar, wajib dibasuh.
Itu bagian dalam al-muq wal lihaz minan nafas, kotoran mata. Nah, itu kalaunya dari wajah kita, itu bisa mencegah. Kemudian lagi yang bisa mencegah seperti lilin betikap di tangan. Mbah mati lilin, cap, terus anunya tekanan anunya itu, tikap di tangan, langsung bodoh. Kederasap banyak lilin betikap. Kalau minyak bang ya, minyak yang padat kayak mentega padat kan. Tapi kalau minyak cair kada menghalangi minyak cair, minyak padat. Lem altiko, lem tikus, bukan lem-leman kan, lem kastrol, kalau dibersihi, maka lem altiko itu bekarek kan bersihi, punya tekan tangan. Nah, ada di YouTube melihat tuh lawan uyah kan, banyak uyah, kene ropoynya, lawan banyak uyah, dia tekan tangan lem altiko. Makanya orang lem altiko tuh pakai sarung plastik. Sekali jangan karena bahaya ya, karena malihi kan karena tangan mau anggota wudu tangan nih. Jadi ada lihat membuangi lawan banyak uyah aja, sakut banyak uyah. Begitu pula kalau di kampung-kampung itu gatah, orang menurih gatah, atau orang di pasar meroti iwak, sisik iwak, wah sik iwak di tangan, berikit di tangan, banyak kederasap banyak, simbur aja kederasap banyak itu. Kayak orang kayak itu tuh perlu banget itu. Maksudnya bebersih bila nak wudu tuh, dilihati di anggota wudu nih mana-mana nang menghalangi banyak kalau ada berikit. Nah, seperti lagi kapur bisa juga, atau lagi adunan, atau lagi lakatan, berikit, dudul, nah, berikit misalnya. Nah, banyak ya yang menghalangi lah, yang menghalangi. Tinta bahari, mang tinta bahari padat ini, tinta ini kada no. Spidol kadang menghalangi, spidol biasa permanen atau kadang permanen terasap ya banyak itu. Oh, tapi yang bahari tinta ada yang menghalangi tinta bahari keras, tinta bahari kan padat. Kalau yang kena gini oleh membuangi karena baju itu ini tinta ini asal kadang menghalangi lagi bang. Pulpen kita curi tangan nah. Basuh si banyak apa hilang ya. Nah itu diperhatikan anda berwudu. Jadi orang anda berwudu tuh lihati dulu anggota wudu nih apa nang menghalangi nih buangi, nang menghalangi buangi dibatisan. Nah, kalau terjejak napakah endiplas terjejak napakah lem napakah terjejak dibatis plestar. Nah plestar menghalangi juga. Apalagi ada kan plester nang itu lakban nang menutup benda-benda pacah tuh, anti banyu itu tutupnya lubang drum kapacah, plesternya tertutup pada kolor banyu, menghalangi juga berarti plester. Wudu basuh terhalang. Kemudian yang ke-9, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Orang nang orang kada tis pakami, perempuan istihadah nang darah penyakit terus menerus keluar nih. Bilanya hendak sembahyang, berwudunya itu wajib orang azan dahulu. Orang masuk waktu dahulu nih. Bila masuk waktu hanya berwudu, imbahnya. Bila masuk waktu apa gawiannya, dibersihinya, diperbannya, ditutupnya dahulu kemaluannya. Nah, mbahnya hanya berwudu, mbah berwudu langsung sembahyang. Nah, berwudu sebelum masuk waktu udah sah. Nah. Yang ke-10, mualat, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas.
bagi orang yang senantiasa berhadas dia harus mualat, kada boleh pagat-pagat. Jadi mualat itu belum kering lagi anggota, belum kering membasuh muha langsung basuh tangan. Tapi kalau wudhu kita biasa, mualat itu kada menjadi syarat, boleh kita berwudhu pagat-pagat boleh. Misalnya membasuh muha di komplek kita ini di Grand Rizky, nah, mbahnya berjalan pas masjid Mandingin tuh basuh tangan. Jalan pulang masjid Sungai Tabuk menyapu kepala sampai ke Telaga Air Mata basuh batis, nyar doa situ. Nah sahaja, tapi jangan batal ya, jangan terkantut di jalan. Tapi bagi orang yang daimul hadas kada sah. Daimul hadas harus sekali sepaket, sekali gawi langsung gawi mulai wajah sampai batis. Nah jadi boleh diimit kayak itu wudhu boleh, kurangan gawian nih. Singgah-singgah. Ya bila batal kamu udah bahasa kamu aja. Kemudian tambahannya lagi selain daripada kitab itu yang ke-11, suci dari haid dan nipas juga syarat sah wudu, suci dari haid dan nipas. Jadi orang haid dan nipas kada boleh wudu, kada boleh. Tapi kalau orang junub boleh wudu. Ini kada hendak mandi malam wudu, asal jangan, artinya kada kawa bersuci seikungan anggota wudu barang disuciakan dahulu. Nah itu bahasanya, anggota wudu barang dulu kan. Jadi yang ke-11 suci dari haid dan nipas. Yang ke-12 menghilangkan najis ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Yang ke-12 menghilangkan najis ainiyah. Jadi wajib syarat sah wudu harus dihilangkan dahulu. Misalnya ada di tangan najis, tahi cacak, ada di batis tahi ayam, misalnya dibasuh tuh tahi ayamnya, hanya wudu. Nah, syarat sahnya. Kemudian yang ke-13 sini al-jazmu fin niyah, yaitu meyakinkan niat. Kada boleh berwudu itu ragu-ragu, kada boleh. Makanya jangan bila ragu-ragu, lebih baik berbatal ya. Nah, misalnya ragu-ragu ini batal kah kada kah? Batal kada kah ragu-ragu? Ini hendak berwudu, baik batalkan. Batalkan sesekali dengan apa? Dengan berkantor kah atau menjapai kemaluan kah? Kira batal nih. Jangan japai bini orang. Kira batal nah. Yang ke-14 syarat sah wudu lagi, yaitu berkekalan niatnya, terus menerus niat wudu secara hukum. Maksudnya jangan ada yang memalingkan dari awal sampai akhir. Ini niat wudu bang nih, maksudnya jangan ada terpaling ke lain. Kalau kok nawaitul wudu fardalillahi ta'ala, dalam hati saya berdoa pada Allah Ta'ala, basuh muha, basuh tangan, pas giliran nak menyapu kepala soalnya niat berjambul. Wah, rambutku bagus aja sambil bicara min, kesana aku basahi sedikit nah, berjambuli aja taubah niat, kada niat wudu lagi, kada sah itu, diulangi pulang dari awal. Maksud mengekalkan niat dari awal sampai akhir itu kada nang mengingat wudu dari awal sampai akhir kada bang. Maksudnya jangan ada nang memalingkan dari wudu, jangan ada. Nah, misalnya nang memalingkan rahatan wudu, misalnya sudah basuh muha, basuh tangan, nyapu kepala, sekalinya ada yang menonjol pas batis terjejak tahi sapi misalnya, atau terjejak nang lumpur pacirin kah, timbul tuh ubah niat, aku nang basuhin aja lagi nah, ya kadang meneruskan wudu ada aja, tuh ubah niat. Yang ke-15 juga ada muta'liqin niyah. Yang terakhir tidak menggantungkan niat. Udah kayak sembahyang juga, kada boleh menggantungkan niat. Contohnya, aku niat sembahyang, cuma bila ini hari hujan kan aku berbatal karena tapasan banyak banget. Nah, kada sah nih tuh. Kayak itu juga aku wudu nah, bila ada orang manggil aku berbatal. Nah, kada hendak meneruskan wudu nih, batal juga wudunya. Nah itu
yang kita baca tadi syarat-syarat sah wudu. Jadi ada 10 di kitab ini, ada tambahan lagi 5 tadi, jadi 15 syarat-syarat sah wudu. Yang penting di dalam ibadah itu 2 apa 3 yang penting 3 yang wajib kita ketahui nih. Yang pertama syaratnya, yang kedua rukunnya, yang ketiga pembatalnya. Nah 3 itu aja. Kalau yang sunnah tuh kelebihan ini tuh pahala-pahala lebih aja. Cuma bila nang berurusan nang 3 nih urusan kada sah, bilanya kada sah sudah kada diterima udah. Nang 3 nih syaratnya, rukunnya, pembatalnya. Nah itu 3 nih tuh. Nang bahasa kita tuh nang mau tidak mau kita wajib mengetahui nang 3 nih. Nah kita sudah tahu itu syarat-syarat sahnya, syarat-syarat sah wudu ini. Kemudian nanti rukun-rukunnya ada 6. Selanjutnya lagi ada pembatalnya. Adapun selebihnya itu mencari pahala aja lagi kita. Kalau urusan sah udahan. Selebihnya urusan sunnah tuh menambah pahala aja lagi. Cuman nang wajib nih nang farduain ini. Jadi tiap-tiap ibadah nang paling penting tadi 3 syaratnya, kemudian rukunnya, pembatalnya. Begitu pula sembahyang itu juga kena. Sembahyang syaratnya apa, rukunnya apa, pembatalnya apa. Jadi nanti rukun wudu 6. Wallahu taala a'lam bishawab.